Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati segenap dewan pengurus daripada Julaiha Juru Sembelih Halal Indonesia, baik ketua Julaiha Bogor Raya dan semua para tokoh masyarakat, tokoh agama yang mudah-mudahan selalu dalam penuh keberkahan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadir di antara juga Dr. Supratikno, mudah-mudahan beliau baru pulang dan baru sampai, mudah-mudahan diberikan sehat afiat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari dari tadi pagi kita bersama-sama berkumpul, duduk di tempat yang penuh dengan barakah. Kita doakan mudah-mudahan Sahibul Bait yang memfasilitasi ini, memberikan tempat ini, Allah berikan keberkahan dalam rezekinya, dan mudah-mudahan Allah berikan selalu kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua ini adalah orang-orang yang memang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan sah ataupun tidak dan menjadi halal ataupun haram apa yang akan kita eksekusi. Jadi tugas yang kita emban ini sangat besar. Tugas yang kita pegang ini amat sangat luar biasa. Salah sedikit maka akan fatal. Salah sedikit maka akan berdampak orang-orang yang ada di sekitarnya yang harusnya senang memakan daging kurban dengan baik atau memakan daging yang halal dengan bagus, tapi karena kita sembrono dan salah, yang harusnya halal menjadi haram, yang harusnya baik menjadi gak baik. Kenapa? Karena kita sembrono dan salah. Makanya alhamdulillah kawan-kawan Julaiha yang ada di Bogor Raya setiap mau masuk Idul Adha selalu membuat seminar bagaimana cara menjadi petugas-petugas yang kelak akan mengeksekusi hewan kurban dengan baik, dengan bagus, dan hewan tersebut menjadi halal. Bahkan bukan cuma halal saja, bisa bagaimana caranya membeli hewan kambing itu tidak bau perengus. Itu penting juga. Karena banyak orang zaman sekarang dikasih daging kambing nggak mau, maunya sapi doang. Kenapa? Karena mungkin hewan ini dia bilang baunya perengus lah, takut darah tinggi lah, takut nanti inilah, takut daging itulah. Padahal kandungan yang ada di dalam daging lebih bagus daripada sapi kemana-mana. Kalau ada orang bilang daging kambing, makan daging kambing bikin darah tinggi, salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad paling senang makan daging kambing, bukan daging sapi. Tidak adalah sesuatu yang disenangi Nabi Muhammad kecuali itu memiliki makna yang sangat besar dan manfaat yang sangat luas. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Kita ini punya amanah besar di pundak kita. Kita datang ke tempat ini, hadir di seminar ini, duduk di tempat ini adalah orang-orang yang memang Allah pilih buat kita ini untuk menjadi wasilah di kampung kita masing-masing. Minimal ilmu yang didapatkan bukan cuma buat kita saja, tapi kita bisa menularkan kepada sanak saudara kita agar menjadi seseorang yang mau menyembelih. Jadi kalau bisa yang namanya itu kurban itu, Pak, udhiyah itu bukan cuma nganterin hewannya saja, tapi sunnahnya dia yang merawatnya, dia yang mengurusinya,
Walaupun itu sekedar hewan, kalau bisa dibandingkan dulu, diberikan umpan yang baik, disembelih oleh dirinya, dan itu hukumnya sunnah. Ada nilai kandungan sunnahnya, tapi orang zaman sekarang bawa kambingnya dikasih ke masjid, kasih ke pondok, kasih ke tempat musola, kasih ke salah satu komunitas. Hanya mengantarkan saja, tidak diberikan pemahaman sunnahnya itu bukan cuma memberikan hewan, tapi memotong kurban. Bukan hanya mengantarkan hewan kurban, tetapi yang disunahkan itu memotong hewan kurban. Ini perlu diberikan kepada saudara-saudara kita, khususnya yang laki-laki, karena mengemban hukum sunnah ataupun mengemban suatu ibadah yang sangat mulia. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memotong hewan kurban itu bukan cuma dengan hanya pisau yang tajam, terputusnya beberapa saluran yang ada di dalam leher hewan yang kita potong, tapi perlu dengan zauk. Mahwa zauk, perasaan. Maksudnya bagaimana perasaan? Ini hewan itu makhluk, kita juga bedanya kita ini al-insan hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang bisa ngomong, diberikan akal dan juga nafsu. Hewan hanya diberikan sifat hawa nafsu saja tanpa akal dan pikiran. Saat seorang insan basyariah memotong suatu hewan yang akan dipotong, harus menggunakan sifat perasaan sesama makhluk. Man la yarham la yurham. Orang yang gak punya sifat belas kasih sayang, gak punya sifat syafaqah sesama makhluk, la yurham, orang tersebut juga gak akan pernah mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan ketika motong itu juga cuma motong, tapi bagaimana memperkecil rasa sakit yang dialami olehnya. Ada orang motong, kan ada adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, tata caranya. Itu semua harus dilakukan. Bukan cuma baca bismillah, mentang-mentang sudah ahli. Ada caranya semua, ada jiwa kasih sayang yang harus diberikan kepada hewan yang akan kita sembelih itu. Kepada hewan yang akan kita kurbankan itu menjadi sempurna, menjadi bagus, menjadi baik. Pisaunya harus tajam, bukan cuma tajam tapi benar-benar pisau itu bersih, agar tidak ada zuhumah, kuman yang ada di dalam baja ataupun besi yang menempel kelak kepada daging. Kemudian juga harus dijaga adab darahnya biar keluar nggak bercampur dengan daging yang ada. Karena kalau sudah bercampur dengan daging yang ada harus dicuci. Kan dicuci juga jadinya nggak enak dagingnya. Karena khasiat daging itu ketika dalam keadaan langsung, bukan keadaan dicuci dan lain sebagainya. Manfaatnya bisa kita rasa. Kalau yang dikatakan orang yang namanya motong makan kambing bisa menyebabkan kolesterol darah tinggi, cara masaknya yang salah. Bukan dagingnya, tetapi bumbunya, caranya, pemotongannya, dalam pengelolaannya yang salah. Kalau dagingnya dengan benar, cara yang benar, dalam keadaan hangat, bagus, baik, tidak tercampur dengan darah, itu manfaatnya besar. Bagaimana cara kita itu menyembelih dengan tepat? Ada beberapa urat. Tadi kita sedikit bahas, nanti dokter Pratikno yang akan membahas dengan detail. Ya kan? Ada bagian urat mana yang menyebabkan itu nanti menjadi pompa darah, menjadi oksigen. Ada bagaimana harus disembelih dan bagaimana cara yang sempurna di dalam menyembelih hewan dengan tepat. Jadi jangan cuma syaratnya saja yang kita ambil. Kalau syarat yang kita ambil kadang-kadang dua saluran itu ketika sudah dipotong hewan masih bisa hidup. Maka banyak kasus video ya kan, udah disembelih tapi hewannya lari kemana-mana, berontak kemana-mana. Bahkan kadang-kadang ada yang ditendang sama hewan, padahal udah disembelih, udah keluar darah, tapi masih bisa bergelantungan, bahkan masih hidup beberapa hari. Nanti dokter Pratikno akan menjelaskan. Tadi kita sudah sampaikan di situ. Kenapa? Karena penyembelihnya tidak mengejar kesempurnaannya. Dalam ibadah jangan cuma mencari sahnya saja, tapi ambil yang namanya
kesempurnaan di dalam ibadah. Maka harus kita hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling terpenting harus kita tanam dalam hati kita menjadi wasilahnya Allah untuk menghalalkan atau tidaknya hewan yang kita sembelih. Dan kita juga menjadi wasilah untuk manusia untuk baik ataupun tidaknya daging yang akan dikonsumsi oleh mereka. Semua ada caranya. Ambil yang paling terbaik, pasang niat yang benar, di dalam niat yang baik ada kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan yang paling terpenting bukan cuma buat kita sudah paham, hadir, mengerti, sebarkan lagi kepada yang lain, sebarkan lagi kepada saudara-saudara yang lain. Kalau tahun sekarang kita menerima hewan kurban, sampaikan kepada yang memberikan. Besok kalau bisa antum yang motong, karena sunnahnya itu adalah sahibul kurban udhiyah tadi yang menyembelihnya. Kamu besok belajar, saya siap kok untuk mengajarinya, sama-sama belajar yuk, sama-sama ini. Kita ya jangan nanti, wah kalau dia motong gue kehilangan job lagi nanti, ya kan? Gue kagak dapat job lagi, berkurang ini nanti. Satu kambing udah berapa duit itu, belum yang sapi, ya kan? Habis job. Jangan, urusan rezeki sudah ada yang atur. Ini kita bukan profesi, pekerjaan. Ini adalah nilai ladang ibadah yang nanti ada bonusnya. Jangan bonusnya dulu yang dikejar. Kalau bonusnya dikejar, ibadahnya nggak ada pahalanya, nggak dapat. Tapi kejar dulu pahala ibadahnya atau ibadah yang mengandung pahalanya, bonusnya ngikut. Karena kalau kita dikejar bonusnya doang, satu kepala kami cepet dah, buat rumah dah, apa dah. Ya kan dikalikan berapa? Ada 60, ya lumayan lah. Ya kan? Jangan. Ya kan? Jangan ke arah situnya, ya kan? Ajarin orang yang benar. Kali dia kita ngajarin dia terima, yang tadi harus cepet-cepet tapi 1 juta. Kan ada yang tahu rezeki itu dari Allah. Maka harus kita hadirin rahimakumullah, lempengkan niat, perbaiki niat, lempengkan segala-galanya, pelajari ilmunya, hukumnya, syaratnya, sunnahnya, sehingga kita menjadi seorang juru sembelih yang sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebahagiaan, dan Allah berikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan dikategorikan sebagai orang-orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Hadirin, ini yang dapat saya sampaikan, nggak mau panjang lebar, nanti biar langsung eksekusi sapinya. Eksekusi sapinya. Dan kita kalau jadi tim penyembelih jangan suka minta request sama yang panitia, gua nanti bagi kepalanya ya, gua nanti bagi kulitnya ya, itu kulit sapi kali kan itu buat gua ya, awas kalau kagak. Jangan jangan. Itu semua ada hak-hak yang semua masing-masing ya. Jadi jangan jadi orang yang seperti itu, ya kan? Gua mau kakinya tuh 4 biji, ntar jual kakinya keluar. Ya, untuk tukang nasi padang buat kikil. Jangan, ya kan? Jangan begitu ya. Pokoknya jalanin tugas sesuai dengan porsinya. Urusan bonus itu mah apa kata Allah Ta'ala. Kalau panitia sudah mufakat semuanya buat diberikan kepada kita, nggak apa-apa. Yang penting kitanya nggak request, nggak minta, ya kan? Kadang-kadang kan panitia begitu tuh kan, wah, aja deh, bagi-bagi. Jangan semua pakai yang bagus. Jadi orang yang punya sifat membawa manfaat untuk orang lain, maka Allah akan tambah luas manfaatnya bagi kita nanti. Ya, ada ma'akulakum dapat saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.